Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada pembahasan sebelumnya kita bahas ayat dalam surat Ar-Ra'd, kemudian dalam surat Shad, demikian pula Az-Zumar. Ya, kita kembali ulang sedikit di mana di dalam surat Shad ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sana hadza dzikrun, ini semua merupakan bagian dari zikr. Ini semua merupakan bagian dari atau salah satu bentuk zikir, ya, yaitu tentang penyebutan ausaf sifat-sifat para anbiya. Tayyib. Wa inna lil muttaqin la husna ma'ab, dan sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, sungguh mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Tayyib. Berkata Imam Ibnu Katsir di sini, wa qawlu hadza dzikrun ay hadza faslun fihi dzikrun liman yatadzakkar. Tayyib. Ucapan Allah tabaraka wa taala hadza dzikrun, ini merupakan zikir, maknanya adalah hadza faslun, ini merupakan sebuah fasal, satu pembahasan, fihi dzikrun, di dalamnya ada zikir, ya, di dalamnya ada peringatan, ada anjuran kepada kita semua untuk mengingat tentang sifat-sifat para anbiya dan seterusnya. Liman yatadzakkar, bagi mereka yang mau untuk mengingatnya atau berzikir dengannya. Wa qala As-Saddi yakni Al-Qur'an. Berkata Syekh atau Al-Imam As-Saddi, ya, makna dari hadza dzikrun di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an ini, ya, terkandung di dalamnya zikir, terkandung di dalamnya kisah-kisah yang membuat kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya dari sifat-sifat para nabi. Taib. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, hadza ay dzikru haula'il anbiya as-saffah wa dzikru awsafahum dzikrun fi hadzal Qur'an dzidzikr. Ya. Adapun kata Syekh As-Sa'di, tafsir dari ayat ini, hadza ay dzikru haula'il anbiya, penyebutan tentang para nabi tersebut, as-saffah wa dzikru awsafahum, dan penyebutan tentang sifat-sifat mereka, dzikrun fi hadzal Qur'an, merupakan zikir yang ada di dalam Al-Qur'an. Dzidzikr yatadzakkar bi ahwalihim al-mutadzakkarun, ya, yang menjelaskan tentang keadaan mereka yang disebutkan di sana. Wa yashtaq ila al-iqtida bi awsafihim al-hamidah, ya, dan ini semua ada anjuran kepada kita semua untuk beriqtida, untuk mengikuti sifat-sifat mereka yang terpuji, al-muqtadun, yang hendaknya diikuti. Wa yu'raf ma manallahu alaihim bihi minal awsaf az-zakiyah. Wa ya'rif ma manallahu alaihim bihi minal awsaf az-zakiyah. Dan hendaknya kita mengetahui tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para nabi dari sifat-sifat yang baik. Wa ma nasyara lahum minats tsana bainal bariyah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan di tengah-tengah manusia, ya, tentang mereka semua, ini para nabi, berupa pujian-pujian yang tinggi. Fa hadza naw'un min anwa'i dzikr wa huwa dzikru ahlil khair. Maka termasuk bagian dari zikir, yaitu apa? Menyebutkan ahlil khair, menyebutkan atau mengingatkan manusia tentang keadaan mereka, orang-orang yang ahli dengan kebaikan. Wa min anwa'i dzikr dzarquna ma lahu min nafad. Taib. Ay wa inna lil muttaqina rabbahum. Kemudian selanjutnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lil muttaqin, dan sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada siapa? Yakni kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithalil awamir wajtinab an-nawahi, dengan melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Min kulli mu'minin wa mu'minatin, baik dari mereka orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun yang beriman dari kalangan perempuan. La husna ma'ab, sungguh mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Ay la ma'aban hasanan wa murji'an mustahsinan, ya, yaitu tempat kembali yang baik atau tempat berpulang yang diharapkan kebaikannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-jannah, surga,
dengan istilah ma'ab, tempat kembali. Karena memang pada hakikatnya manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditempatkan di mana? Itu dalam jannah, dalam surga. Ya, sebagaimana kita ketahui Nabiullah Adam alaihi salam, Allah tabaraka wa taala tempatkan di dalam jannah, tempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan perjalanan waktu Allah tabaraka wa taala ya mengeluarkan dan menjadikan bahkan hukum asal manusia yang sisanya yang tercipta ya sebagai penduduk neraka. Sebagaimana kita ketahui ya, sifat manusia pada umumnya jauh lebih dekat mereka kepada neraka daripada kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita mencari tempat kembali ini dengan sebaik-baiknya. Ya, hendaknya kita tahu jalan pulang kita. Jalan pulang kita yang paling utama adalah ke tempat di mana Allah tempatkan manusia pertama kali di dalamnya, itu ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ya. Yang mana ayat ini ditafsirkan di dalam ayat yang setelahnya, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Tempat kembali yang baik itu apa? Di antaranya jannati adn, merupakan surga Aden, mufattahatan lahumul abwab, yang terbuka bagi mereka pintu-pintunya. Baik. Ya, untuk makna dari surga Aden ya sudah kita berkali-kali bahas. Di antara makna dari surga Aden adalah jannah iqamah, tempat tinggal. Aden maknanya adalah iqamah, tempat tinggal. Taib. Di sana ada 5.000 pintu, kemudian masing-masing pintunya terdapat 5.000 tirai. Saking besarnya qasr atau surga Aden ini. Qasr ini istana. Taib. Sebagian para ulama ahli tafsir menafsirkan surga Aden adalah sebuah istana yang berada di dalam surga. Salah satu istana yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga kalau dikatakan kalau bisa pintunya sampai 5.000, itu khusus pintu surga Aden aja ya, yang berada di dalam surga secara keseluruhan. Taib. Yang mana pintunya ada 8 di dalam penafsiran yang lainnya, di dalam dalil-dalil yang lainnya akan kita bahas nanti insyaallah. Taib. Dan di dalam surga yang besar ini ada sebuah istana yang disebut dengan Aden, yang sangat besar sekali. Baik. Kemudian di dalam ayat yang setelahnya, surat Shad ayat ke-51, sebagai penjelasan tentang keutamaan yang besar dari surga Aden, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat sebelumnya, mufattahatan lahumul abwa, pintu-pintunya terbuka ya. Di antara tafsir dari ayat tersebut, mufattahatan lahum al-abwab, maknanya mufattahatan lahum abwabuha ya, pintu-pintunya terbuka ya, menunjukkan bahwasanya ketika mereka datang ke dalam surga Aden, ada di hadapan pintu surga Aden, tidak memerlukan kepada usaha untuk membukanya, bahkan sudah terbuka dengan otomatis ya, mereka para penduduk surga Aden. Taib. Lalu bagaimana keadaan mereka di dalamnya ya? Di dalam ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muttaqiina fiha. Ya, mereka yattaqi ya, muttaqi. Allah alam ya, kalau dilihat di dalam terjemahan Al-Qur'an diterjemahkan dengan mereka bertelekkan ya. Taib. Kalau Ana sendiri sih belum tahu pasti ya, kata bertelekan ini asalnya dari apa ya? Kayaknya karena sehari-hari jarang kita mendengar orang mengatakan bertelekan. Adapun muttaqi sendiri, ittaqa'a artinya adalah bersandar. Ya. Kalimat dari muttaqi sendiri dalam bahasa Arab ya diambil dari kata ittaqa'a, artinya bersandar. Apakah dengan satu tangan, sebelah tangan, taib, ataukah bersandar sebagaimana seseorang bersandar ke kursi ya. Itu makna dari muttaqi. Taib. Disebutkan di dalamnya, di dalam surga Aden ya, bagaimana keadaan mereka para penduduknya, muttaqiina fiha. Mereka bersandar di dalamnya, muttaqi, yang mana diterjemahkan dalam Al-Qur'an Allah alam ya. Yang Anda dapatkan apa? Bertelekkan. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Ya. Keadaan mereka bertelekan atau bersandar di dalam surga tersebut, yad'una fiha, mereka meminta di dalamnya bifakihatin, kepada buah-buahan, katsirah yang banyak, wa syarab, dan minuman-minuman. Ya, keadaan simpel mereka. Keadaan simpel mereka yang digambarkan dalam surat Shad ini, mereka bersantai, tenang di dalamnya, ada dalam satu keadaan beristirahat dengan istirahat yang hakiki. Satu keadaan yang mungkin sekarang diimpi-impikan oleh keumuman manusia, ingin beristirahat, ingin bersantai, ingin bertenang-tenang.
Taib. Maka itu semua akan didapatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika memang Allah tabaraka wa taala memandang kita pantas untuk masuk ke dalamnya. Taib. Yad'una fiha bifakihatin katsirah. Mereka meminta untuk dibawakan fakihah, ya buah-buahan yang banyak, wasyarab dan minuman-minuman. Taib. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, muttaqiina fiha 'alal ara'ik al-muzayyanat wal majalis al-muzakhrafat. Mereka sebagaimana disebutkan tadi, muttaqiin, bersandar di dalamnya, 'alal ara'ik. Ya. Ara'ik ini merupakan jamak dari arikah. Ya, jamak dari arikah. Arikah itu tempat duduk yang bagus. Sering dijadikan penerjemahan untuk kalau sekarang itu mungkin sofa. Taib. Mereka duduk bersandar di atas arikah tadi, ya, di atas arikah tersebut. Araik jamaknya. Ya, di atas kursi-kursi yang muzayyanat, yang telah terhias. Wal majalis al muzakhrafat. Ya. Ini perumpamaan yang lain. Majalis jamak dari majelis, tempat duduk juga maknanya, ya, yang telah terhias. Muzakhraf maknanya muzayyanah, sama, terhias. Menunjukkan keadaan mereka dalam keadaan bersantai, dalam keadaan duduk, dalam keadaan seperti itu, duduknya pun di atas suatu hal yang sangat indah. Ya, kalau kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surga ini, maka yang ada aslinya jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Ya, tidak akan pernah terbayangkan oleh kita. Yad'una fiha. Mereka meminta di dalamnya, ay ya'muruna khadamahum. Ya, maknanya adalah mereka memerintahkan kepada khadam-khadamnya, yang menunjukkan bahwasanya di dalam jannah ada khadamah, ada pembantu, ya, ada asisten pribadi, mungkin bisa dikatakan demikian. Ya, ada asisten yang membantu mereka semua, para penduduk surga. Ya'muruna khadamahum, memerintahkan kepada pembantu-pembantunya, an ya'tu bifakihatin katsirah, agar mereka membawakan buah-buahan yang banyak, wasyarab, demikian pula minuman-minuman. Min kulli ma yashtahi nufusuhum, dari segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Wa taladzahu a'yunuhum, dan segala sesuatu yang membuat mata mereka merasa lezat. Ya. Tapi menunjukkan apa? Makanan, minuman yang ada di dalam surga baru dilihat saja sudah membawa kelezatan, ya. Baru dilihat, belum dirasakan sudah memberikan kelezatan bahkan. Taib. Wa hadza yadullu ala kamalin na'im, dan ini menunjukkan akan sempurnanya nikmat yang ada di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalur rahah wa tuma'ninah wa tamamul ladzah. Ya, demikian pula bagaimana sempurnanya rahah, sempurnanya peristirahatan dan ketenangan, ya, yang ada di dalam surga, dan bagaimana sempurnanya kelezatan-kelezatan yang berada di dalamnya. Taib. Beberapa dari buah-buahan yang ada dalam surga, ya, disebutkan pula di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama yang bisa kita dapatkan di kehidupan dunia. Ya, seperti zanjabil, ya, ada jahe, termasuk minuman surga. Taib. Kemudian buah-buahan seperti inab, ada anggur di sana. Kemudian di dalam surat Muhammad, ya, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa lahum fiha min kulli thamarat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan jannah, surga yang dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir dari air yang tidak berubah warna dan rasanya. Taib. Kemudian di dalamnya ada sungai mengalir di sana susu. Ya. Taib. Wa anharun min khamrin ladzatin. Bahkan sungai mengalir dari khamr, ya, minuman apa itu? Arak, ya, dari arak yang sangat-sangat lezat yang diharamkan di dunia kita untuk meminumnya. Taib, maka di surga bahkan disediakan sungainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan seorang yang minum tidak akan merasakan mabuk sebagaimana itu yang terjadi ketika diminum oleh orang-orang di dunia sekarang. Taib. Mereka yang bersabar akan mendapatkan itu semua.
wa anharun min asalin musaffa. Demikian pula ada sungai dari madu yang telah dibersihkan, ya. Walahum fiha min kulli tsamarat. Mereka mendapatkan berbagai macam buah-buahan di dalam surga tersebut. Taib. Ya, di antara nama-nama yang ada di dalam surga yang kita dapatkan sekarang, ya, seperti tadi laban, susu, kemudian khamr, ya. Istilah-istilah ini kita dapatkan di dunia, tetapi apa yang dalam surga sebagaimana kita bahas tadi, ya, jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada itu semua. Taib. Ya, oleh karena itu sebutkan di dalam beberapa penukilan dari para ulama, ya, la ma ra'aitu mithlal jannah nama sahibuh. Tidak pernah aku lihat yang semisal dengan surga. Kalau memang ada orang yang tahu bagaimana indahnya surga, taib, sedangkan orang yang menginginkannya tetapi masih tertidur, masih santai-santai, tidak. Ya, orang yang benar-benar menginginkan surga adalah orang-orang yang berjuang, berusaha sekuat tenaga karena tahu bagaimana indahnya surga. Taib. Muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqiina fiha yad'un fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-52 dari surat Shad, wa indahum qasiratut tarf atrab. Ya. Dan di sisi-sisi mereka ada qasiratut tarf atraf, ya, atrab. Taib. Mereka para penduduk surga memiliki qasirah. Qasirat jamak dari apa? Qasirah, apa artinya? Qasir yang pendek, ya, yang kurang, ya. Kalau dikatakan demikian, qasiratut tarf, ya, adapun tarf maknanya adalah pandangan, ya. Mereka memiliki yang pendek pandangannya. Taib. Kalau di sini langsung dijadikannya apa? Muannats, ya. Qasiratun berarti apa? Muannats. Sehingga langsung saja, ya, kalau dalam kitab-kitab terjemah Al-Quran diterjemahkan mereka memiliki bidadari-bidadari, ya, wanita-wanita. Taib. Kenapa disebut qasiratut tarf? Kenapa mereka disebut kurang pandangannya, ya? Taib, kita baca dalam tafsirnya. Berkata Ibnu Katsir, wa indahum qasiratut tarf ay an ghairi azwajihin. Ya, mereka adalah wanita-wanita yang pandangannya kurang. Kurang dari apa? Dari selain suami-suaminya. Artinya apa? Mereka wanita-wanita surga ini tidak pernah memandang kecuali kepada suaminya. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, para istri-istri, wanita-wanita yang dijadikan istri para penduduk surga. Keadaan mereka tidak memandang kecuali hanya kepada suaminya. Fala yaltafatanna ila ghairi bu'ulatihinna. Sama sekali bahkan tidak pernah mereka melirik, ya, atau memalingkan pandangannya kecuali kepada suami-suaminya. Ya, menunjukkan apa? Sifat wanita surga adalah wanita-wanita yang menjaga pandangannya. Taib. Orang-orang yang menjaga pandangannya. Taib. Dan ini pun makna berlaku pula bagi para laki-laki yang penduduk surga, ya, makna ini, di mana mereka pun tidak akan pernah memandang kecuali kepada istri-istrinya. Para penduduk surga tidak akan pernah berpaling, tidak akan pernah melihat kecuali kepada istri-istrinya, ya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan di antara sifat-sifat para penduduk surga adalah mereka-mereka yang menjaga pandangannya. Manusia-manusia yang menjaga pandangannya, tidak bermudah-mudahan, tidak bermain api dengan yang namanya apa? Maharim, ya, ghair maharim, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya dia. Hati-hati. Baik. Jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa santai, merasa biasa saja, ya, ketika kita qadarullah misalnya memang kehidupan zaman sekarang sangat sulit, ya, membuat kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan pernah merasa santai-santai aja, ya, berhubungan dengan wanita, ngobrol misalnya karena qadarullah, harus karena muamalah dan lain sebagainya. Kemudian merasa aman, tidak, itu dosa bagaimanapun juga dosa. Taubat antum, kita harus taubat, ya, bagaimanapun juga itu dosa. Gak boleh kita memandang mereka, wanita-wanita yang bukan mahram, apalagi yang berlebihan dari itu semua sampai kepada hal-hal yang keluar dari batasan agama. Na'udzubillah. Itu sangat bertentangan dengan sifat para penduduk surga. Demikian pula sebaliknya, para wanita jangan sampai bermudah-mudahan melihat, melirik, memandang,
taib para laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat, penduduk surga tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya. Ya, keadaan mereka demikian adanya. Taib. Atrab, kemudian dikatakan atrab, ai mutasawwiyat fis sin wal umr. Ya. Yakni dalam keadaan mutasawwiyat fis sin wal umr, mereka usia-usianya sama. Ya, usia-usia para wanita-wanita penduduk surga itu sama. Dan ini merupakan makna ucapan Ibnu Abbas dan yang selainnya, ya, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab was-Saddi, ya, para ulama-ulama ahli tafsir. Berkata Syekh Sa'di di sini, wa indahum min azwajihim al-hur al-'ain. Ya. Wa indahum qasiratut tarf, artinya mereka memiliki pasangan-pasangan dari karangan al-hur al-'ain. Ya, mereka-mereka yang memiliki mata yang sangat indah. Bagaimana keindahannya itu? Qasirah, keindahan mata mereka, di mana keindahan mata mereka terbatas pandangannya, sebagaimana kita bahas tadi, ya, terbatas pandangannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebaikan wanita surga itu apa? Dengan terbatasnya pandangan mereka. Ya, terbatasnya pandangan mereka hanya melihat kepada suami-suaminya. Qasiratut tarfihinna ala azwajihin wa tarf azwajihinna alaihin. Ya. Demikian pula terbatas pula pandangan suami-suaminya hanya kepada istri-istrinya saja. Taib. Para penduduk surga dari kalangan laki-laki pun hanya melihat kepada pasangannya saja. Ya, tidak ada keinginan bagi mereka untuk melirik kepada yang lainnya. Kenapa? Li jamalihim kullihim. Karena ketampanan mereka, kecantikan mereka semua. Wa mahabbati kulli minhuma lil akhir. Ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, rasa mahabbah, rasa cinta yang begitu besar di antara keduanya, ya, kepada yang selainnya. Antara suami dan istri ini benar-benar saling mencintai, sehingga saking besarnya cinta yang Allah berikan di dalam surga tersebut membuat mereka tidak mau melirik bahkan kepada selain pasangannya. Wa adamu tumuhihi li ghairihi, dan sama sekali tidak ada ambisi, ya, kepada selain pasangannya. Wa annahu la yubghi bi sahibihi badala. Dan mereka sama sekali tidak menginginkan ganti dari pasangannya tersebut. Wala anhu iwadha. Ya. Maknanya sama, tidak menginginkan iwad, tidak menginginkan pengganti sama sekali dari pasangannya. Lihat bagaimana nikmat yang begitu besar, ya, kenikmatan yang begitu luar biasa. Dan itu pun mungkin akan kita rasakan sekarang, ya, ketika kita memiliki istri yang menjaga pandangannya. Sebaliknya, istri kita pun akan begitu senangnya ketika kita benar-benar menjaga pandangan kita, tidak bermudah-mudahan, ya, dengan permasalahan ini termasuk permasalahan yang sangat-sangat besar. Ya, ini permasalahan yang sangat-sangat besar. Ingat, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qul lil mu'minat, ya, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu furujahum. Setelah perintah untuk menundukkan pandangan, Allah melanjutkan dengan perintah untuk menjaga kehormatan, kemaluan-kemaluan. Menunjukkan apa? Menjaga pandangan termasuk menjaga kehormatan kita. Dalam artian ketika kita tidak menjaga pandangan kita, kehormatan kita bukanlah kehormatan yang tinggi, bukan orang terhormat orang yang tidak menjaga pandangannya, itu maknanya. Ya, ketika manusia tidak menjaga pandangannya dengan mudah, hati-hati ikhwah, hati-hati sekalian, ikhwah sekalian. Ini perkara yang sangat-sangat berbahaya, ya. Dan Allah alam sebagian dari kalangan ikhwah merasa hal ini bukan perkara yang besar. Jangan sampai demikian. Walaupun mungkin yang kita lihat mereka wanita yang tertutup hijab, walaupun mereka wanita yang masya Allah secara syar'i sangat-sangat terlihat, bukan artinya kita masih boleh memandang mereka, tidak. Hati-hati, tetap larangan untuk memandang para wanita yang bukan mahram tetap ada, ya, tetap ada. Sehingga hendaknya kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang seperti ini. Dan sekali lagi, kalau seandainya memang terdesak sampai kita harus melakukannya, apakah dengan orang-orang yang umum di luaran sana yang belum paham betul tentang permasalahan-permasalahan hijab, jangan kita merasa santai, jangan merasa aman-aman aja, enggak, dosa, itu dosa. Sekali lagi, itu merupakan dosa, ya. Kalau kita membiarkan, kalau kita tidak ada usaha, jangan sampai Allah melipat gandakan dosa tersebut. Na'udzubillah. Ya, jangan bermudah-mudahan untuk memandang mereka-mereka yang bukan mahram kita.
Taib. Demikian pula Allah perintahkan, ya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Untuk para wanita, ya, sama mereka pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Wa yahfazna furujahunna, sama, setelah perintah untuk menundukkan pandangan, perintah untuk menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh bagi mereka untuk memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang memang diperlihatkan kepada mereka, ini kepada para mahram-mahramnya. Taib. Nah, sekali lagi itu merupakan sifat para penduduk surga. Ya, penjagaan dari pandangan ini merupakan sifat para penduduk surga. Jangan sampai taib Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita ke dalam surga, ya, karena kita menjauhkan diri kita dari sifat ini, ya, karena tidak mau menjaga pandangan kita. Taib. Wa indahum qasiratut tarf, ya, atrab. Kemudian yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah atrab. Ya. Atrab maknanya yang selanjutnya kata Syekh As-Sa'di di sini ay ala sinnin wahid. Ya, mereka para wanita-wanita penduduk surga usianya sama. Ya, usia mereka di atas usia yang sama. A'dalu sinnis syabab. Taib. Usia mereka di usia pemuda atau pemudi, mungkin istilah kita, di usia pemudi yang paling a'dal, yang paling matang, ya. Wa ahsanuhu, dan yang paling baik. Wa aladhu, dan usia yang paling lezatnya mereka. Baik, itu keadaan para wanita-wanita penduduk surga. Baik. Ya, mereka dibikin muda lagi, kalau sudah tua dibikin muda. Kalau terlalu muda ketika masih di dunianya, ya Allah jadikan mereka dalam usia yang paling baiknya. Ya, diberikan kepada usia yang terbaiknya. Taib, itu keadaan mereka para penduduk-penduduk surga Allah tabaraka wa taala, ya, para bidadari-bidadari penduduk surga. Taib. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Dan ini semualah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, bagi mereka semua di hari pembalasan nanti, di mana Allah tabaraka wa taala, ya, selesaikan urusan manusia sebelum mereka masuk ke dalam jannah, ya, tempat akhirnya. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa fase yang harus dilewati oleh kita semua. Taib. Maka ketika selesai itu semua, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan, keindahan yang dijanjikan di dalamnya. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab ay hadza alladhi dzakarna min sifatil jannah allati wa'adaha li'ibadihi al-muttaqin allati yusayyiruna ilaiha ba'da nusyurihim wa qiyamihim min quburihim wa salamatihim minan nar. Ya, ini semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat jannah yang Allah tabaraka wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Taib. Sekali lagi berkali-kali disebutkan lil muttaqin, ya, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jannah ini hanya akan diambil, hanya akan dimasuki oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Allati yusayyiruna ilaiha, yang mana mereka akan masuk ke dalamnya ba'da nusyurihim, setelah mereka dibangkitkan, ya, wa qiyamihim min quburihim, dan dibangkitkan mereka dari kuburan mereka, wa salamatihim minan nar, dan ketika mereka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari an-nar, neraka. Maka inilah yang kita inginkan, yang mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melewati bulan Ramadan lebih memastikan kita untuk selamat dari mengerikannya api neraka. Dimana kalau kita selamat dari neraka sudah pasti maka tempat kita adalah jannah. Taib. Berkata Syekh Sa'di, hadza ma tu'aduna ayyuhal muttaqun li yaumil hisab jazaan ala a'malikum as-salihah. Ya, yang mana ini semua merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa? A'mal as-salihah, dari amalan-amalan yang saleh yang dilakukan oleh mereka para penduduk surga ketika mereka masih berada di dunia. Taib. Kemudian di ayat yang setelahnya, ayat 54, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini semua merupakan rizki, pemberian dari kami, kata Allah tabaraka wa taala. Ya. Pemberian dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, sebagaimana sering kita bahas, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan domir nahnu rizquna, taib, atau dengan kata ganti yang
seringkali diterjemahkan dengan kami oleh sebagian manusia, maka yang lebih tepat sebenarnya apa? Aku. Allah mengatakan aku. Ya, maknanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala hanya sendiri, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala selainnya. Orang Arab mengatakan saya dengan kata nahnu, yang terjemahannya kadang diterjemahkan kami, tetap maknanya adalah saya, ya. Bukan berarti makna kami dalam bahasa kita, tidak, ya, maknanya adalah saya dengan pengagungan, dengan penghormatan. Atau kalau kita dengarkan orang Arab mengatakan nahnu, misalnya nahnu wajadna fi kutubil ulama, ya, dengan kata nahnu artinya kami. Terkesan orang-orang yang mengucapkan dengan kalimat ini, mereka mengucapkan dengan lebih beradab, ya, dengan lebih sopan. Dan ini biasanya diucapkan oleh para ulama, oleh para alim, orang-orang yang memang memiliki kedudukan, menunjukkan ketinggian adab dan sopan santun mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ini pun maknanya adalah pengagungan untuk zat Allah Tabaraka wa taala. Ya, bukan artinya kami, ya, sehingga Allah alam kalau Anda sendiri merasa lebih lebih nyaman untuk tetap menerjemahkan dengan saya atau aku, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadzal rizquna, sesungguhnya ini merupakan rizku dariku, rizki dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malahu min nafad. Mananya kita baca kata Syekh As-Sa'di tafsirnya, alladzi auradnahu ala ahli darin na'im. Yang mana ini semua kata Allah Tabaraka wa taala rizki dariku, artinya yang aku siapkan, ya, ala ahli darin na'im, untuk mereka para penduduk darun na'im, ya, negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Malahu min nafad. Apa artinya? Mereka tidak akan mendapatkan nafad sama sekali. Apa nafad? Ai inqita', ya, tidak akan terputus. Nikmat ini adalah nikmat yang kekal abadi, selama-lamanya. Para ikhwah sekalian, sehebat apa manusia yang bisa mereka capai dalam kehidupan dunianya, sebesar apa pencapaian mereka dalam kehidupan dunianya, sekaya apa manusia bisa hidup di dalam dunianya, sehebat apa seseorang bisa hidup di dalam dunianya, ya. Sehebat apapun itu, sekaya apapun itu, anggaplah, sebutlah nama-nama orang-orang kufar sekalipun misalnya, ya, yang mereka terkenal dengan kekayaannya, ya. Apakah selamanya akan mereka miliki kekayaan tersebut? Tidak. Mereka tidak akan selama-lamanya memiliki hal itu. Akan ada habisnya, atau mereka yang habis, ya. Mungkin hartanya masih ada, tapi mereka yang sudah habis. Allah sudah pertemukan dengan ajalnya. Tetapi para penduduk surga dengan kenikmatan yang indah, yang jauh lebih hebat daripada apa yang bisa didapatkan oleh seseorang di dunia, dalam keadaan yang indah seperti ini, mereka pun hidupnya selama-lamanya. Malahu min nafad, ini dalilnya, ya, tidak akan terputus kenikmatan mereka sama sekali, terus menerus mengalir dalam keadaan di dalam nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai in kita bal huwa daim mustaqir fi jami'il awqat. Bahkan nikmat tersebut terus ada, ya, tidak berkurang sedikit pun dari nikmat-nikmat fi jami'il awqat, dari setiap waktu yang akan dilalui oleh mereka para penduduk surga, berada dalam nikmat. Mutazayid fi jami'il anat, bahkan mutazayid, terus bertambah nikmat tersebut, ya, nikmat-nikmat itu bahkan terus bertambah. Walaysa hadza bi'azim ala rabbil karim, dan ini bukanlah perkara yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan perkara yang menyulitkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini hal seperti ini, kekurangan-kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan bentuk kenikmatan, bentuk kesempurnaan dari zat Rabbuna Jalla wa Ala. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir di sini menerjemahkan atau menafsirkan ayat tadi dengan ayat-ayat yang lainnya. Tsumma akhbara 'anil jannah annahu la faragha laha wala inqidha wala zawal wala intiha. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya surga al-jannah la faraghalah, tidak akan ada kekosongan, ya. Namanya surga itu tidak akan ada kekosongan. Maksudnya apa? Terus nikmatnya itu akan ada di sana. Wala inqidha, dan tidak akan selesai, ya. Nikmatnya ini tidak akan ada selesainya. Sebagaimana kita bahas tadi, kenikmatan yang ada di dunia ada selesainya, ada akhirnya, ada ujungnya. Kita nikmat misalnya punya mobil mewah, mobil yang bagus, akan rusak juga itu mobil. Rumah misalnya akan ada hancurnya, akan ada rusaknya, ya. Demikian pula harta dan lain sebagainya, ya. Istri, anak yang sangat kita cintai,
Taib, itu akan ada akhirnya, akan ada perpisahan kah itu ataupun hal-hal yang lainnya. Ya. Adapun yang ada dalam surga, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kenikmatan tersebut kenikmatan surga, tidak akan ada akhirnya, terus menerus ada. Ya, wala zawal, tidak akan pernah menghilang. Wala intiha. Faqala inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kemudian Allah menjelaskan sesungguhnya ini merupakan rizki pemberian dariku, ma lahu min nafad, tidak akan pernah terputus sama sekali. Ya, ka qaulihi ta'ala, semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi kalian semua yanfad, ya, akan hilang. Apa yang dimiliki oleh manusia itu akan hilang. Taib, akan tidak dimiliki lagi oleh kita semua. Ya, sehebat apapun kita, sangat menginginkan luar biasa, kita usaha siang malam ya untuk mendapatkan kehidupan dunia, yanfad, akan berakhir, akan selesai itu semua. Wa ma indallahi baqin. Ya, adapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus ada selama-lamanya. Taib. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Hud ayat 108, wa qaulihi ata'un ghairu majdud. Ya, pemberian yang tidak akan pernah ada habisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya, ya dalam Fussilat ayat ke-8, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan habis, tidak akan ada akhirnya. Taib. Ai ghairu maqtu, tidak akan terputus. Ya. Intinya, ya banyak sekali ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana bahwasanya nikmat al-jannah, nikmat yang terkandung di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan terus selama-lamanya berada di sana, tidak akan habis, tidak akan ada habisnya. Taib. Maka dari itu ikhwas sekalian, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa hebatnya, yang begitu luar biasa indahnya, sangat ironis sekali ya kalau kita menjadikan hal ini bukanlah sesuatu yang benar-benar kita kejar. Sangat ironis sekali kalau kita hidup di dunia ya, tetapi yang kita tuju adalah dunia itu sendiri yang akan kita tinggalkan. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa taala akan ada kekal abadi di sana dengan kenikmatan yang jauh lebih hebat dari apa yang bisa didapatkan oleh manusia dunia. Maka dari itu ya, kalaulah untuk kehidupan dunia kita mau berkorban, kita mau menyisihkan waktu kita ya untuk mencari kehidupan dunia, bahkan untuk mempelajarinya secara khusus, sebagian dari manusia melakukan hal tersebut ya, maka untuk satu hal yang jauh lebih hebat daripada dunia, hendaknya kita lebih kuat lagi mencarinya, lebih kuat lagi mempelajarinya, lebih kuat lagi mendapatkannya, usaha kita, pengorbanannya. Kalaulah memang untuk itu semua kita harus mengorbankan ini dan itu, kenyamanan, mengorbankan hal-hal yang dirasa enak sekarang demi mendapatkan akhirah, demi mendapatkan surga, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Itu jauh lebih besar apa yang akan kita dapatkan daripada hanya sekedar ya bonus-bonus yang bisa didapatkan di dunia. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran seperti ini membuat kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terkhusus di bulan yang akan datang ya, bulan yang akan segera kita hadapi. Jangan sampai kita tidak memiliki persiapan untuk beribadah dengan peribadahan yang jauh lebih besar, dengan peribadahan yang jauh lebih berkualitas daripada di hari-hari yang sebelumnya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kembali mengumpulkan kita di jannahnya nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.